Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di malam hari ini. Dan sebelum berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman untuk di malam hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan Daud menuliskan tentang malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang Daud maksudkan dengan ayat ini? Ayat ini berbicara bukan tentang malaikat yang berkemah dalam arti seperti kita camping di tempat wisata, sejenak merasakan udara segar, lalu kemudian kita bisa pulang dari tempat camping. Ayat ini tidak berbicara tentang malaikat Tuhan yang ada sementara di sekeliling kita dengan kemahnya, lalu kemudian ia bisa meninggalkan kita. Ayat ini lebih berbicara tentang sesuatu yang dalam. Mari kita lihat di dalam Mazmur 34 ayatnya yang pertama. Alkitab mengatakan bahwa Mazmur ini dituliskan oleh Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir dan ia pun bisa pergi. Apa yang dimaksudkan oleh kisah Alkitab ini tercantum di dalam Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 10 sampai ayat 15. Sekalipun di situ ada perbedaan nama yang dituliskan karena 1 Samuel menuliskan nama raja yang berhadapan dengan Daud sebagai Raja Akis di kota Gad. Pada saat itu Daud posisinya sedang melarikan diri dari Saul. Dan di dalam pelariannya itu tibalah ia di Gad. Dan raja di Gad itu mengenali Daud. Dan Daud tahu bahwa akan bahaya jika ia dikenali. Sehingga dia berpura-pura tidak waras, berpura-pura gila. Sehingga kemudian raja mengusir dia dan dia pun dapat pergi dengan aman. Ibu bapak, saudara-saudari, maka apa yang dituliskan dalam Mazmur 34 menjadi Mazmur dari Daud menggambarkan situasi tentang pelarian, menggambarkan situasi tentang ketidaknyamanan, menggambarkan situasi bahkan tentang situasi peperangan. Dan di dalam gambaran peperangan, maka ketika pasukan itu berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, baik untuk bersiap menyerang atau dalam posisi untuk melarikan diri, maka dalam perjalanan itu mereka tentu perlu berkemah, perlu tinggal dan bermalam beristirahat di suatu tempat. Tapi kan bahaya jika mereka berhenti satu tempat, tidur, lalu musuh bisa tiba-tiba datang dari berbagai arah tanpa bisa diketahui. Oleh sebab itu, ketika pasukan-pasukan itu melakukan istirahat mereka dan berkemah di suatu tempat, maka akan dipasanglah tenda-tenda pasukan khusus yang akan berjaga-jaga di malam hari. Dan pasukan-pasukan ini adalah yang memastikan bahwa apa yang menjadi ancaman dari luar tidak akan bisa kemudian mengusik mereka yang berada di bagian dalam. Bahwa pasukan itu berkeliling sehingga tidak ada satu sisi pun yang lolos, tidak ada satu sisi pun yang bolong di mana musuh bisa masuk dan menghancurkan kehidupan yang ada di tengah-tengah mereka yang sedang berkemah dan beristirahat. Dan demikianlah ibu bapak, saudara-saudari, ketika Daud dalam Mazmur 34 ini menggambarkan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Daud sedang menggambarkan bahwa Tuhan itu mengirimkan utusan-utusan yang terus menjaga dan menyertai. Dan kemanapun Daud bergerak, kemanapun Daud pergi, maka pasukan penjaga itu akan terus menjaga dan menyertai pada saat malam. Dan ibu bapak, saudara-saudari,
dalam kehidupan kita pada masa kini sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan juga memberikan kita perlindungan, menjaga kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun keluarga kita berada, saat kita berada di rumah maupun saat kita berada di luar rumah, kiranya kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan meluputkan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, saat ini kita tahu bahwa angka COVID menjadi semakin tinggi dan bahkan ada semakin banyak kejadian yang sangat sulit untuk dipastikan tentang kapan tertularnya, dari siapa tertularnya, dan sebagainya. Dan karena itu dalam situasi saat ini kewaspadaan diri kita menjadi semakin penting dimanapun dan kapanpun kita berada. Berada di dalam rumah maupun berada di luar rumah, kita mesti terus menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam menjaga diri kita mau percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan akan menjaga dan menyertai kita melewati semua masa-masa yang harus kita hadapi di masa-masa pandemi ini. Mungkin kita bisa terinfeksi, terpapar oleh virus, tapi biarlah kiranya iman kita, semangat kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga dengan semangat dan iman yang kuat dan teguh, kita akan juga bisa membuat tubuh kita sehat dan kita juga dapat terus bersemangat untuk menjaga setiap diri kita apapun yang kita hadapi. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya kami kembali meyakini bahwa Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kiranya hikmat-Mu juga menyertai kami untuk menjaga kesehatan diri kami dan keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini khususnya di Indonesia menjadi semakin tinggi ketika PPKM dijalankan untuk Jawa Bali. Tuhan, biarlah kiranya kesadaran masyarakat terus semakin menjadi kuat dan setiap para aparat maupun petugas yang mengambil kebijakan maupun melaksanakan di lapangan dapat melakukan apa yang terbaik. Kami berdoa untuk banyak situasi perekonomian, kehidupan, dinamika yang terbatas di dalam masa-masa PPKM ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin kami agar segalanya dapat kami jalani dengan hikmat dan tetap sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tim-tim medis, untuk rumah-rumah sakit dan klinik-klinik yang menyembuhkan, merawat setiap mereka yang terpapar, bahkan yang menjadi terinfeksi. Kiranya Engkau terus memberkati setiap para petugas kesehatan dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga berada dalam pergumulan karena COVID. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Budiarto. Kami berdoa untuk Ibu Sunarti, mama dari penatua Erita. Tuhan, biarlah kiranya kedua saudara kami ini berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan daya tahan dan juga kekuatan, sukacita untuk menjalankan hari-hari di masa isolasi mereka. Tuhan, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk penatua Henry Darmawan dalam perawatannya di Bandung. Kiranya segalanya menjadi baik dan tepat, semua proses dijalankan. Tuhan pimpin juga Bulani di dalam mengupayakan apa yang terbaik bersama keluarga di Bandung. Kami berdoa juga untuk Pendeta Roni Nathanael ya Tuhan, yang sedang sakit karena tulang belakangnya kambuh. Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan, memberikan semangat. Tuhan berikan juga kiranya
pemulihan yang terbaik di dalam setiap hari-hari yang dijalani. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena berbagai hal di situasi saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menjamah. Kami berdoa juga untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga dari almarhum Bapak Ridwan Subrata. Kami mendoakan Ibu Uun serta anak-anak, menantu dan cucu di dalam masa-masa ini. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhumah Ibu Bong Moicai, ibu dari Ibu Lili Haryanto. Biarlah kiranya Tuhan di dalam setiap masa duka ini Engkau yang hadir menguatkan, dan setiap keluarga dapat terus juga mendapat perlindungan dari Tuhan untuk menjalankan setiap ibadah demi ibadah, sehingga segalanya menjadi baik adanya dan keluarga dapat terjaga kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai kehidupan yang terus kami jalani dalam hari-hari kami yang terasa mudah maupun terasa sulit. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir melindungi, menjaga kami. Engkau beserta kami dimanapun kami berada. Engkau memberikan kami perlindungan. Engkau menolong kami untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa mengganggu atau juga membuat kami menjadi takut dan cemas, bahwa Engkau Tuhan terus menguatkan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga para korban dari pesawat Sriwijaya yang jatuh beberapa hari yang lalu. Kiranya semua tim evakuasi dapat terlindungi di masa-masa ini. Mereka memiliki kesehatan tubuh yang baik untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Dan biarlah mereka bisa kiranya menemukan kabar-kabar terbaik bagi setiap keluarga. Tuhan yang menguatkan kiranya juga tim dari pihak maskapai. Tuhan juga pimpin kiranya pemerintah daerah yang juga turut campur tangan. Kami berdoa juga Tuhan biarlah setiap keluarga-keluarga dapat menerima kabar atau informasi yang akan mereka peroleh, sampaikan. Biarlah kiranya ada kerelaan, ada ketabahan yang mereka dapat alami di masa-masa ini. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami pada saat ini karena kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap kami dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita berada terus dalam perlindungan Tuhan, kita dapat terus waspada di dalam semua hal kehidupan yang kita jalani, dan biarlah kiranya setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan menemani kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.